Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan buat malam hari ini. Kembali Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita untuk kita boleh mendengar firman Tuhan, boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kita angkat satu pujian dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Sekali lagi, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Kita pujikan sekali lagi dengan iman percaya. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkan. Sekali lagi, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus yang pulihkanku. Kita sembah. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Ya Rabaya Shadara Maya Shakara Maya Shanda. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu Tuhan. Nama-Mu perkasa, nama-Mu yang ajaib. Haleluya. Nama-Mu yang kami sembah Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Rabaya Shanda Rabaya Shanda.
nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus yang pulihkanku. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami percaya bahwa nama-Mu, nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Nama-Mu sanggup memulihkan segala situasi keadaan apapun juga. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu. Memberkati kami semua mendengarkan firman malam hari ini. Sehingga setiap kami mendengar firman-Mu, hidup kami diubah, hidup kami diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan pada malam hari ini. Tadi pujian mengatakan bahwa dalam nama Yesus ada kesembuhan, dalam nama Yesus ada keselamatan. Berarti nama Yesus adalah satu nama yang sangat powerful. Nama Yesus adalah nama yang sangat luar biasa. Ya, Alkitab jelas mengatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia untuk bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan renungkan, kita akan belajar satu firman Allah. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul pasal yang ke-3. Ya, saya akan bacakan ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Firman Allah berbicara demikian, saya baca. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berkata sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa Kisah Rasul pasal yang ketiga, bagaimana Petrus masuk ke dalam bait Allah, di situ diceritakan ada seorang yang lumpuh sejak lahirnya. Setiap hari dia diusung di dekat pintu masuk gerbang bait Allah. Kegiatannya setiap hari seperti itu, saudara. Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, sehingga tidak ada perubahan hidupnya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita lihat ada sesuatu yang menarik bahwa ketika Petrus dan Yohanes masuk ke dalam bait Allah, saudara,
Saya percaya ini bukan satu kebetulan. Pasti Tuhan kirim hamba Tuhan untuk apa? Nyatakan kuasa dan mujizat Tuhan. Apa yang dilakukan Petrus dan Yohanes ketika mereka melihat seorang yang lumpuh di dekat pintu gerbang Bait Allah. Ya, Alkitab mengatakan bahwa orang yang lumpuh itu dikatakan melihat menatap kepada Petrus supaya mereka mendapatkan pengharapan, supaya mereka mendapatkan kesembuhan, supaya mereka mendapatkan sesuatu dari seseorang yang masuk ke dalam Bait Allah. Nah, saudara yang menarik di sini ayat yang ke-6, lalu ayat 5, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan dan mendapat sesuatu dari mereka. Ayat yang ke-6, saudara. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Nama Yesus, nama yang ampuh dan yang sangat powerful, saudara. Orang yang lumpuh sejak lahir, yang tidak mungkin bisa disembuhkan, yang tidak mungkin bisa dipulihkan, yang tidak mungkin bisa menerima mujizat. Hari itu, ketika mereka berjumpa hamba Tuhan yang bernama Petrus, ya, apa yang terjadi, saudara? Ketika Petrus berjumpa dengan orang yang lumpuh itu, dia tidak memberikan sesuatu yang harapannya kosong. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang aku punya, aku berikan kepadamu. Apa yang Petrus punya? Nama Yesus. Apa yang dikerjakan? Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Sangat powerful. Ya, kuasa nama Yesus begitu sangat luar biasa. Orang lumpuh yang sejak lahir, ketika dia mendengar nama Yesus, ketika dia mendengar nama Yesus yang powerful itu, apa yang terjadi? Lumpuh berjalan, saudara. Saudara, kita lihat nama Yesus, nama yang powerful. Ketika saudara menghadapi masalah kesulitan apapun juga, panggil dia dalam nama Yesus. Ya, nama Yesus itu adalah nama yang powerful, nama yang luar biasa. Bukan karena salehnya Petrus, saudara, tetapi karena nama Yesus, orang yang lumpuh sejak lahir itu disembuhkan oleh nama Yesus. Oleh karena itu malam hari ini Bapak Ibu dan kasih Tuhan, apapun pergumulan saudara, apapun masalah saudara, Yesus berkata, mari datang kepadaku, yang letih lesu dan lemah dan beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Saudara yang kasih Tuhan, Petrus dikatakan mengadakan mujizat dengan nama Yesus. Apapun persoalan saudara, apapun pergumulan saudara, panggil dia, nama Yesus. Nama itu yang memberikan keselamatan, nama itu yang memberikan kepastian. Orang lumpuh ini terima mujizat yang dari Tuhan. Orang lumpuh ini masa depannya berubah ketika berjumpa dengan Tuhan. Orang lumpuh ini dikatakan mendapatkan pengharapan ketika dia berjumpa dengan nama Yesus. Oleh karena itu malam hari ini Bapak Saudaraku, apapun pergumulan saudara, apapun masalah saudara, apapun penyakit saudara, panggil dia. Yesus, tolong saya. Yesus, sembuhkan saya. Yesus, pulihkan saya. Di dalam nama Yesus ada kuasa. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dan itu dibuktikan Kisah Rasul pasal yang ketiga. Orang yang lumpuh sejak lahirnya terima kesembuhan, terima mujizat. Mujizat Allah masih terjadi sampai hari ini. Mujizat Allah terjadi sampai detik ini. Apapun pergumulan saudara, marilah datang kepada Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, malam hari ini, apapun pergumulan saudara, percayalah nama Yesus sanggup mengubahkan keadaan yang tidak baik menjadi baik. Apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, itu disediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yang mengasihi Tuhan. Jadi puji Tuhan malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, orang yang lumpuh bisa berjalan kembali. Artinya apa? Sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pasti semuanya terjadi. Jangan kita bimbang, jangan kita ragu, jangan kita putus asa,
tetap percaya, Yesus sanggup menyembuhkan saudara. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sakit, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang lemah, ya. Percayalah, nama Yesus masih berkuasa sampai hari ini untuk menjamah, menyembuhkan, memulihkan keadaan Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini, datanglah kepada satu pribadi yang berkuasa. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Puji Tuhan, biarlah renungan yang singkat malam hari ini boleh memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan malam hari ini. Terima kasih Bapa kami di surga. Kita angkat satu pujian tadi, ya, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus yang pulihkanku. Bapa yang di surga, kami ucap syukur malam hari atas firman-Mu. Kami percaya nama-Mu, nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Nama-Mu adalah nama yang berkuasa Tuhan. Kami ucap syukur kami memiliki Engkau Yesus Kristus Tuhan. Malam hari ini kami berdoa menyerahkan setiap saudara-saudara kami. Jika ada di antara saudara-saudara kami yang mengalami sakit Tuhan, tumpangkan tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau berikan kesembuhan, Engkau berikan mujizat-Mu Tuhan. Engkau pulihkan jika ada yang mengalami sakit penyakit. Kami percaya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kesembuhan secara ilahi, kesembuhan secara sempurna terjadi. Mungkin jika ada yang lemah, Engkau berikan kekuatan. Jika ada yang susah, Engkau berikan penghiburan. Jika ada yang mengalami kelemahan dalam tubuh mereka, Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Karena kami percaya nama-Mu adalah nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam hari ini. Kami percaya yang mendengar firman Tuhan malam hari ini, hidupnya dijamah, hidupnya dipulihkan, hidupnya diberkati oleh kuasa Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur atas firman-Mu malam hari ini yang sudah menjamah dan memberkati kami semua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, demi syukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.